Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Mengungkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa di tepi barat yang kembali mengguncang perhatian publik. Seorang remaja Palestina berusia 19 tahun tewas tertembak dalam operasi militer Israel di Kamp Askar, Nablus. Benarkah ia terlibat dalam aksi yang mengancam pasukan, atau justru menjadi korban dari razia yang semakin sering menyasar kawasan padat penduduk? Mengapa narasi dari dua pihak begitu berbeda, dan apa dampaknya bagi warga yang hidup di tengah konflik yang tak kunjung reda? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Mari kita mulai mengungkap faktanya. Pagi baru saja menyingkap langit timur Nablus ketika suara kendaraan militer bergemuruh memasuki kawasan padat Kamp Askar. Debu yang terangkat dari jalan sempit langsung menciptakan kepanikan di antara warga yang masih membuka mata dari tidur mereka. Di kamp pengungsi yang sudah puluhan tahun menjadi titik sensitif di wilayah tepi barat, kedatangan pasukan Israel selalu berarti satu hal: razia yang berpotensi memicu bentrokan. Menurut penjelasan para saksi dan tim medis Palestina, operasi ini dimulai sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Sejumlah tentara Israel yang tergabung dalam unit operasi darat IDF memasuki ganggang utama kamp. Mereka memblokir beberapa pintu masuk dan melakukan penyisiran rumah ke rumah. Situasi pun menegang ketika sejumlah pemuda berkumpul di salah satu persimpangan menyusul suara tembakan gas dan granat kejut yang terdengar dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, dua pemuda menjadi korban tembakan peluru tajam. Salah satunya adalah Hasan Ahmed Jamil Musa, remaja berusia 19 tahun yang pada pagi itu berada tak jauh dari lokasi bentrokan. Laporan medis menyebut Hasan tertembak di bagian dada, sebuah luka yang membuat tubuhnya langsung tersungkur sebelum beberapa warga berusaha mengangkatnya untuk dibawa keluar dari area tembakan. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, sementara teriakan warga bersahutan meminta kendaraan untuk membawanya menuju rumah sakit terdekat. Di sisi lain, versi medis Palestina menggambarkan Hasan sebagai warga sipil yang menjadi korban razia, sementara pihak Israel menyebut bahwa tindakan mereka merupakan respons terhadap ancaman langsung. Tetapi tanpa penjelasan rinci dan investigasi independen, ruang abu-abu itu tetap terbuka, terutama bagi warga kamp yang hidup di antara operasi militer dan ketegangan berkepanjangan. Kamp Askar sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu titik rawan di wilayah utara tepi barat. Operasi semacam ini telah berulang selama beberapa bulan terakhir, terutama sejak eskalasi besar antara Israel dan kelompok bersenjata di jalur Gaza pada akhir 2023. Frekuensi razia meningkat pada dini hari atau pagi hari, waktu ketika warga paling rentan dan tidak siap menghadapi bentrokan. Ketika Hasan tiba di rumah sakit, dokter berusaha melakukan tindakan cepat, namun luka tembak di dadanya terlalu parah. Beberapa menit setelah upaya penyelamatan dilakukan, Hasan dinyatakan meninggal dunia. Berita itu menyebar cepat di seluruh kamp, membuat pagi yang semula gelap oleh operasi militer berubah menjadi duka yang menggantung di udara. Di gang sempit Kamp Askar, jejak darah, pecahan kaca, dan bau gas masih tertinggal. Warga menyapu halaman rumah mereka sambil tetap berjaga-jaga karena mereka tahu operasi semacam ini bisa datang kapan saja. Dan pagi itu, nama Hasan menjadi bagian dari deretan panjang korban razia yang tak pernah berhenti di wilayah tepi barat. Kematian Hasan Ahmed Jamil Musa menempatkan publik pada dua jalur informasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, laporan medis Palestina menegaskan bahwa Hasan adalah seorang warga sipil, seorang remaja yang tidak terlibat dalam aktivitas bersenjata. Di sisi lain, pernyataan singkat dari militer Israel menyebut adanya serangan terhadap pasukan mereka,
Namun mereka tidak pernah menyebut nama, usia, atau identitas individu yang ditembak. Di tengah dua narasi itu, keluarga Hasan kini menghadapi kenyataan pahit, tanpa kepastian mengenai bagaimana semuanya benar-benar terjadi pada pagi yang mencekam tersebut. Sejumlah sumber di kamp Askar menyebut bahwa Hasan bukan anggota kelompok militan. Ia dikenal sebagai remaja yang sehari-hari bekerja membantu keluarganya, terutama setelah kondisi ekonomi di kamp semakin menurun akibat pembatasan gerak dan razia rutin. Tetangga-tetangga dekatnya menggambarkan Hasan sebagai sosok pendiam, tidak banyak bicara, dan sering terlihat membantu ayahnya membawa barang dagangan kecil ke pasar lokal. Informasi-informasi sederhana tentang keseharian Hasan inilah yang membuat warga kamp semakin yakin bahwa ia bukan bagian dari pihak yang diduga melakukan serangan terhadap tentara Israel. Namun narasi resmi dari pihak Israel justru bergerak di arah lain. Mereka menyebut bahwa selama operasi tersebut, seseorang melemparkan alat peledak ke arah pasukan sehingga memicu tembakan balasan. Pernyataan itu menggunakan istilah yang mereka ulang berkali-kali dalam laporan-laporan sebelumnya, ancaman langsung. Tetapi pernyataan itu tidak menyebut siapa yang melempar, dari mana peledak itu dilempar, dan apa bukti yang mengaitkannya dengan korban. Tidak ada rekaman video, tidak ada foto barang bukti, dan tidak ada kesaksian resmi tambahan. Ketidakhadiran detail ini menciptakan ruang kosong yang sulit diisi kecuali dengan investigasi independen. Namun di wilayah yang aksesnya kerap dibatasi dan penuh tensi, mendapatkan investigasi semacam itu bukanlah hal mudah. Banyak kasus sebelumnya menunjukkan bahwa laporan yang muncul dari dua sisi biasanya tetap berbeda tanpa adanya kesimpulan bersama yang transparan. Organisasi hak asasi manusia yang memantau wilayah tepi barat sejak lama mencatat pola serupa. Mereka menyebut bahwa dalam sejumlah insiden, korban-korban muda seringkali dikategorikan sebagai ancaman oleh pihak Israel meski bukti yang dirilis ke publik minim. Dalam beberapa laporan internasional, termasuk oleh lembaga pengamat konflik, disebut sementara itu, keluarga Hasan kini menghadapi proses yang semakin berat. Mereka tetap berada di kamp Askar, kamp yang sama di mana Hasan menghabiskan masa kecil hingga remajanya. Pagi hari setelah pemakamannya, pintu rumah keluarga itu masih terbuka, menandakan Kematian Hasan Ahmed Jamil Musa bukan hanya sebuah insiden tunggal yang terjadi pada satu pagi penuh ketegangan di kampung Askar. Peristiwa itu adalah bagian dari pola yang lebih besar. Sebuah rangkaian kekerasan yang terus meningkat di wilayah tepi barat sejak beberapa tahun terakhir. Setiap korban, terutama yang berusia muda, membawa dampak panjang yang tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga seluruh komunitas yang telah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang operasi militer. Di kampung ungsi seperti Askar, kehidupan sehari-hari warga sudah penuh tantangan bahkan tanpa kehadiran razia. Kepadatan penduduk, kesempatan kerja yang terbatas, dan tekanan ekonomi menjadikan wilayah ini tempat di mana setiap hari selalu terasa berat. Ketika operasi militer dilakukan, ketegangan meningkat berlipat ganda. Jalan-jalan sempit yang biasanya dipenuhi anak-anak bermain berubah menjadi lorong sunyi yang dipenuhi asap gas dan suara tembakan. Semua ini menciptakan trauma sosial yang sulit hilang dari ingatan warga, terutama generasi muda. Dalam beberapa laporan kemanusiaan internasional, disebutkan bahwa jumlah korban jiwa di tepi barat meningkat secara signifikan sejak eskalasi besar pada akhir 2023. Kota-kota seperti Jenin, Tulkarem, Hebron, dan Nablus menjadi pusat operasi militer yang hampir setiap minggu dilaksanakan, seringkali dengan narasi yang sama, pengejaran target militan. Tetapi di tengah operasi itu, warga sipil kerap berada di lokasi yang sama, sehingga resiko fatal bagi mereka semakin besar. Para pengamat konflik mencatat bahwa operasi-operasi ini berjalan dalam lanskap hukum dan politik yang rumit. Di satu sisi, Israel menyatakan bahwa operasi tersebut adalah bagian dari upaya melindungi pasukan dan warga mereka dari ancaman kelompok bersenjata. Di sisi lain, lembaga-lembaga hak asasi manusia menilai bahwa cara operasi dijalankan seringkali mengabaikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan warga sipil. Kamp pengungsi yang padat seperti Askar menjadikan setiap tembakan sebagai ancaman besar bagi siapapun yang berada di dekatnya. Bagi keluarga Hasan, dampak tragedi ini bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga kenyataan pahit bahwa mereka harus tetap hidup di tempat yang sama tanpa ada jaminan keamanan.
Rumah-rumah di sekitar lokasi kejadian masih menyimpan tanda-tanda kekerasan. Dinding retak karena benturan granat kejut, kaca yang pecah, serta noda darah yang mengering di aspal. Semua ini menjadi penanda bahwa ancaman dapat muncul kapan saja. Masyarakat KAM seringkali mencoba bertahan dengan solidaritas yang kuat. Ketika ada korban yang jatuh, seluruh komunitas hadir untuk menyediakan dukungan, baik secara emosional maupun materi. Namun, solidaritas itu tidak mampu menghapus ketakutan yang melekat dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini belajar lebih cepat daripada seharusnya tentang suara tembakan, bentuk kendaraan lapis baja, dan arti kehilangan. Konflik yang berkepanjangan di tepi barat tidak hanya menciptakan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang menumpuk dari generasi ke generasi. Laporan kesehatan mental dari berbagai lembaga mencatat peningkatan gangguan kecemasan dan stres pasca trauma pada warga yang tinggal di wilayah dengan operasi militer intensif. Dalam konteks ini, kematian Hasan menjadi bagian dari trauma kolektif yang semakin memperdalam rasa tidak aman di antara warga KAM. Di tingkat yang lebih luas, insiden-insiden seperti ini ikut membentuk dinamika politik di kawasan. Setiap korban baru seringkali menjadi pemicu kemarahan, aksi protes, atau pernyataan cemaan dari berbagai pihak. Namun di balik semua itu, kehidupan warga tetap berjalan dalam garis yang sama, garis ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, tidak ada tanda bahwa operasi militer akan berkurang. Justru sebaliknya, tren menunjukkan intensitas yang terus meningkat, terutama di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat aktivitas militan. KAM Askar, seperti banyak KAM pengungsi lain di tepi barat, tetap berada di titik yang rentan. Korban seperti Hasan menjadi simbol dari lingkar kekerasan yang belum menemukan akhir. Kehidupan yang terputus di usia muda meninggalkan luka yang lebih dalam daripada sekedar peristiwa tunggal, dan menjadi bagian dari cerita panjang tentang konflik yang terus menyentuh setiap sudut kehidupan warga tepi barat. Rangkaian peristiwa di Kamp Askar memperlihatkan bagaimana sebuah operasi militer di wilayah yang padat dan rentan dapat berubah menjadi tragedi yang meninggalkan luka panjang bagi keluarga, komunitas, dan seluruh kawasan tepi barat. Kematian Hasan Ahmed Jamil Musa menjadi satu dari sekian banyak catatan yang menunjukkan betapa rumitnya dinamika keamanan, politik, dan kemanusiaan di wilayah yang telah puluhan tahun berada dalam bayang-bayang konflik. Setiap laporan, setiap saksi, dan setiap narasi yang muncul menegaskan bahwa realitas di lapangan kerap jauh lebih kompleks daripada pernyataan resmi yang dirilis ke publik. Dalam situasi seperti ini, penekanan pada fakta, verifikasi informasi, serta kesadaran terhadap dampak kemanusiaan menjadi sangat penting. Warga kamp tetap bertahan dalam kondisi yang tidak pasti, sementara operasi militer dan bentrokan semakin sering terjadi di sekitar mereka. Setiap insiden baru membuat rasa aman semakin menipis, dan setiap korban baru menjadi pengingat bahwa konflik ini menyentuh kehidupan orang-orang biasa yang tidak memiliki pilihan selain bertahan di tengah kekisruhan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.